Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, dan selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Dan 1 bulan lamanya kita boleh ada kembali dan kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ada karya terbesar yang Allah tunjukkan lewat pengorbanannya buat kita semua. Dan kasih Allah itu terus mengalir di sepanjang kehidupan kita. Mari kita memuji menyembah Dia. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memuji-Mu. Saat ini kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih.
Yesus Engkau ku kagumi. Amin, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang akan nilai yang ku miliki dan ku hargai. Haleluya. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Naikkan suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar. Haleluya. Yesus, pengorbanan-Mu nyatakan Kau besar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kasih-Mu besar. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Haleluya. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Yesus, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu bagiku. Selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu mengalir di sepanjang hidup kami. Yesus, selamanya Kau ku sembah, takkan habis. Haleluya. Haleluya. Yesus, mengalir di sepanjang hidup, tak
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Dan kami boleh merasakan Bapa, kasih Engkau terus mengalir di sepanjang hidup kami. Kasih-Mu tidak berhenti ketika Engkau disalibkan di atas kayu salib, ketika Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Tetapi sampai saat ini, sampai hari ini Tuhan, kami tetap merasakan kasih-Mu yang mengalir dan terus memperbaharui hidup kami di dalam Engkau. Kami bersyukur buat itu semua. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus memuji dan meninggikan Engkau, karena layak Engkau Allah kami untuk kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk puji dan tinggikan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kami bersyukur dan saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kembali kita mengingat akan kasih Allah yang begitu besar buat kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua saudara boleh merasakan bagaimana kasih Allah itu nyata di dalam hidup kita. Dan tidak pernah berkesudahan, setiap hari selalu baru dan boleh kita rasakan. Dan sebab itu saya mengajak mari kita bersukacita dan menari, menaikkan pujian haleluya hanya bagi Dia, Allah kita yang penuh kasih. Amin, haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan. Oh, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja, dengan sukacita
Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dengan sorak-sorai, dengan nyanyian kita berkata bahwa sungguh Tuhan, kami merasakan kasih-Mu yang setiap hari tiada berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan saat ini, Engkau Allahku yang baik. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita, bahwa kasih Allah itu sungguh besar dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kita tetap lihat kasih Allah. Katakan, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Yes, haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Allah yang baik. Banyak. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya kita katakan, tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Dia baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sungguh amat baik. Dia Allah yang baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Dan kita tetap bersukacita, kita tetap berdiri dan kita tetap menyanyikan pujian yang berkata betapa besar kasih Allah itu di dalam hidup kita. Dan memang Dia adalah Allah kita yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allahku yang baik. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib, betapa ajaib kuasa-Mu dalam hidupku. Tumpah bersorak majukan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik. Kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Betapa besar kasih-Mu Yesus Tuhanku, tiada berubah selamanya. Betapa ajaib
bersorak masyurkan kebesaran-Mu. Engkau sungguh baik, haleluya, Dia teramat baik. Mari kita bersyukur, angkat hati memuji Dia. Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu sampai selamanya. Sekali lagi katakan, Engkau sungguh baik, Kau teramat baik, kasih setia-Mu tiada berubah. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku sampai selamanya. Kasih setia-Mu sampai selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setia-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang baik. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, kita sudah bersorak-sorai meninggikan Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan selanjutnya kita akan sama-sama memuji dan menyembah Dia. Dan kita teringat lewat pujian yang sudah kita naikkan. Saya teringat akan firman Tuhan Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu. Bahwa kekaguman seseorang itu membuat kita mengasihi Dia melebihi orang lain. Kekaguman orang itu berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan bahwa saat ini kebaikan Tuhan membuat saya kagum. Karena saya melihat bahwa kasih Allah itu begitu tulus. Kasih Allah tidak pernah berhenti apapun keadaannya. Di saat susah, di saat senang, di saat banyak masalah, di saat ada begitu banyak hal-hal yang menyenangkan, Dia tetap menyatakan kasih-Nya bagi saya. Dan itu yang membuat saya kagum. Dan itu yang membuat saya berkata terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang terus mengalir di dalam hidup saya. Dan saya mau berkata Tuhan, aku pun mau mengasihi Engkau. Karena itu aku pun mau memuji Engkau. Karena itu aku tidak ragu untuk meninggikan Engkau. Dan saya rindu pada pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian juga mengagumi Dia dan lebih mengasihi Dia. Karena kasih Allah begitu besar dan kasih Allah itu nyata buat kita. Dia tidak pernah ingkar akan apa yang Dia lakukan. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita puji Dia, kita sembah Dia. Dan kita mau katakan sungguh Tuhan, aku mengagumi Engkau. Karena Engkau Allahku yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir. Tiap hari baru. Tiap hari memberi kebaikan. Tiap hari memberi kesegaran bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang berlimpah akan kasih setia-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
kami Tuhan di hadapan Engkau. Engkau Allah yang baik bagi kami Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, haleluya. Kami puji-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau layak. Terima pujian kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu nyata. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami di hadapan-Mu. Kami puji-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Layak Kau kami puji, kami sembah. Glory, haleluya. Sungguh Yesus kami kagum akan kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan kami kagum akan kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
bahwa sungguh Yesus, kami mengagumi Engkau melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Karena kami melihat, karena kami merasakan Tuhan, kebaikan Engkau yang begitu luar biasa bagi kami anak-anak-Mu. Buat kebaikan dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dan terus mengalir bagi kami. Sekalipun di dalam keadaan kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tidak mau berhenti berharap. Kami tidak mau lagi menjadi ragu. Tetapi lewat semua ini Tuhan, di mana kasih Allah begitu nyata bagi kami. Dan kami mau berkata Tuhan, bahwa kami mau lebih lagi mencintai Engkau. Bahwa kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Karena sungguh Engkau Allah kami yang begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar juga kami akan dengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Boleh mengajar kami untuk kami lebih lagi di dalam Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh merasakan begitu banyak berkat yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua anak-anak-Mu yang akan dengar firman-Mu. Biarlah kuasa Allah, otoritas Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan melawat kami semua, sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti, dan kami boleh semakin indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama dengar firman Tuhan, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada saat ini, dan kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan. Bisa katakan amin ya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, saya mengharapkan bahwa berikan hati, berikan pikiranmu secara utuh dan serius untuk mengikuti ibadah ini ya. Kita akan belajar firman Tuhan, dan biarlah lewat firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita mendapat kesegaran, kita mendapat pengajaran, kita mendapat kekuatan, dan kita mendapatkan pemulihan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30, kita akan berbicara tentang harmoni ya. Seringkali istilah harmoni itu dihubungkan dengan berbagai macam alat musik yang dinyanyikan, yang dimainkan dengan profesional, digabungkan dari banyak hal, dan kemudian menghasilkan sebuah suara, sebuah instrumen yang dikatakan orang sangat harmoni atau harmonis. Ya, kenapa istilah ini dimunculkan? Karena Bapak Ibu Saudara, ada keyboard, ada drum, ada gitar, ada bass, ada biola, dan alat-alat yang lainnya, dan mereka satu dengan yang lain dimainkan oleh orang-orang yang berbeda, dengan suara yang berbeda, dengan peran yang berbeda-beda, karena bisa menempatkan diri, saling mengisi, saling melengkapi, kemudian saling menopang, dan kemudian menjadi satu alunan suara musik yang sangat harmoni dan menyenangkan bagi orang yang mendengarnya. Lah, kata itulah yang ingin saya angkat pada hari ini, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang juga bisa menikmati harmoni dalam hidup ini, dan kita juga bisa berperan sebagai pribadi-pribadi yang menciptakan harmoni di mana Tuhan tempatkan kita, Tuhan taruh kita, dan Tuhan percayakan kita untuk melakukan sesuatu. Mari kita baca ayat ini ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi
maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini pengajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa kehidupan Kristen di dalam Kristus itu diumpamakan seperti tubuh, ya. Tubuh itu banyak anggotanya tetapi menjadi satu, dan itulah disebut tubuh. Demikian juga kita dari latar belakang yang berbeda-beda, ada Yahudi, ada Yunani, ada Jawa, ada China, ada Batak dan lain sebagainya. Kita semua berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda, tetapi sekarang kita menjadi satu di dalam Kristus. Itu inti dari ungkapan ayat ini. Selanjutnya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Saudara perhatikan, tubuh saudara tidak satu anggota. Ada tangannya, ada matanya, ada telinga dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak anggota. Andai kata kita berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi banyak anggota tetapi satu tubuh. Yang dinamakan Lukas itu bukan hanya matanya, bukan hanya tangannya, bukan hanya kakinya. Yang dinamakan Lukas karena ada mata, ada kaki, ada telinga, ada hidung, dan semuanya itu lengkap. Kalau saya tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, wah itu repot. Karena disebut Lukas, maka orang melihat secara utuh. Kalau tangan disebut tangannya Lukas, kalau mata matanya Lukas, kalau hidung hidungnya Lukas, sehingga lengkaplah ketika seseorang mengatakan Lukas itu seluruhnya. Ya, oke, lanjutnya. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Saudara perhatikan tubuh kita ini, kaki kita berikan penghormatan, belikan sepatu yang bagus. Ya, itu tidak dibutuhkan oleh mata. Ya, itu tidak dibutuhkan oleh hidung. Ada orang berkata, "Wih, matanya cakep, hidungnya mancung, bibirnya." Tapi kita tidak berikan aksesoris-aksesoris yang seperti yang lain-lainnya. Telinga kita kasih aksesoris supaya lebih menarik. Ya, coba saudara perhatikan, mukanya cakep, matanya berbinar-binar, hidungnya mancung, tapi saudara yang lain tidak diperhatikan. Ya, kemudian kakinya, jalannya tidak diperhatikan, ya, diberikan sandal yang jelek. Wah, itu akan kurang menarik. Ya, karena face-nya
Tempat-tempat yang kita anggap mulia, hidungnya mancung, matanya cakep, ya bibirnya cakep, supaya melengkapi lebih cakep lagi, maka kakinya diberikan sendal sepatu yang cakep sehingga semuanya lengkap. Itu yang dimaksud dari ayat-ayat ini. Jadi itu yang ditekankan sekali bahwa semuanya itu diperhatikan dan semuanya itu mendapat tempat dan perlakuan sesuai dengan keberadaannya. Ayat selanjutnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat-jemaat sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semuanya rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh? Ayat yang terakhir, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bapak Ibu Saudara, rupanya penjelasan ini berkaitan dengan situasi yang terjadi di Korintus, berkaitan dengan polemik atau masalah di dalam jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka satu dengan yang lain itu terjadi benturan, terjadi perpecahan, terjadi perasaan satu merasa lebih tinggi dari yang lain, satu merasa lebih utama daripada yang lain, sementara yang lainnya merasa bahwa mereka bukan apa-apa dan kaum kelas 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, memperhatikan hal yang seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, memberikan sebuah pengertian tentang hidup di dalam kekristenan itu seperti apa. Kehidupan sebagai gereja Tuhan itu seperti apa, dan bagaimana mereka harus bisa menempatkan dirinya. Itu sebabnya ilustrasi tentang tubuh ini menjadi ilustrasi yang tepat untuk dipahami bahwa di dalam jemaat pun begitu, ya, berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi penginjil, ya, ada yang menjadi pengajar, beda-beda. Ya, ada yang diberikan karunia berbahasa roh, ada yang tidak, ada yang punya karunia bernubuat, ada yang tidak, ada yang punya karunia ini itu dan yang lain tidak. Dan itulah yang sebenarnya dipahami bahwa semuanya itu merupakan anugerah Tuhan, dan ketika kita diberikan anugerah yang berbeda dengan orang lain, maka kita tidak boleh merasa bahwa diri kita lebih hebat dan lebih tinggi. Sementara kalau kita tidak diberikan karunia seperti yang dimiliki oleh rekan-rekan kita, maka tidak boleh juga muncul perasaan bahwa saya lebih rendah dan lebih kecil dibandingkan dengan orang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, Tuhan memang sudah memberikan kepada tiap-tiap orang karunia-karunia yang berbeda, anugerah-anugerah yang berbeda, dengan tujuan saling melengkapi, dengan tujuan saling memberkati, dengan tujuan sebuah keharmonisan. Jadi ketika setiap kita itu berperan sebagaimana yang Tuhan berikan, bagaimana kita berperan sebagaimana Tuhan karuniakan kepada kita, maka setiap peran itu akan saling melengkapi dan kemudian menjadikan hidup berjemaat itu menjadi hidup yang sangat harmoni. Lah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sekali apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini menjadi sebuah pemahaman yang lengket dalam hidup kita, dan kemudian itu mempersenjatai kita untuk hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Entahkah itu kita di rumah, entahkah itu kita di gereja, entahkah kita di tempat pekerjaan, dan dimanapun kita berada, kita perlu menyadari dengan sungguh
tentang peran yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tentang peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga itu tidak menimbulkan sebuah kekacauan. Tetapi itu menimbulkan sebuah keharmonisan. Bapak Ibu Saudara, harmoni ini satu sisi kerinduan semua orang. Kita yang berkeluarga mengendaki keluarga kita itu tercipta harmoni. Agama sebelah berkata sakinah mawaddah warahmah. Kita rukun, kita sejahtera, kita damai, kita tenang. Itu sebuah kerinduan. Saya sebagai jemaat pun demikian. Saya merindukan bahwa di gereja ini terjadi sebuah keharmonisan. Tidak terjadi perpecahan. Tidak terjadi satu merasa lebih tinggi daripada yang lain. Tidak terjadi satu merasa lebih rendah daripada yang lain. Dan semuanya bersyukur dengan karunia yang Tuhan berikan. Bersyukur dengan peran yang Tuhan berikan. Dan itu dilaksanakan secara maksimal. Itu kerinduan saya. Dan semua orang rindu seperti itu. Bapak-bapak yang sebagai pemimpin di perusahaan, yang punya toko, yang punya banyak karyawan, tentunya juga menghendaki terjadinya sebuah keadaan yang harmoni ini. Karyawan mengerti kedudukannya, bos mengerti tanggung jawabnya, dan semuanya bisa bekerja dengan baik, menjadikan sebuah perusahaan atau toko di mana kita bekerja itu menjadi tempat yang di dalamnya ada harmoni. Itu menjadi kerinduan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa situasi ini juga menjadi sebuah tantangan. Karena apa? Seringkali perasaan egois, perasaan diri lebih, perasaan keinginan-keinginan yang lain itu menjadi penghambat dan menciptakan situasi yang tidak harmonis. Dan hari ini kita belajar dari keadaan yang terjadi di jemaat Korintus. Ya, kemudian hal itu yang mendorong seorang Rasul Paulus meluruskan bagaimana mereka harus hidup. Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Korintus ini, maka kita menemukan bahwa kitab ini banyak sekali masalah di Korintus. Masalah perpecahan, saya kelompoknya Paulus, saya kelompoknya Apolos, saya kelompoknya Barnabas, saya kelompoknya Petrus. Saya kelompok orang kaya, saya kelompok orang miskin, saya kelompok orang Yahudi, saya kelompok orang Yunani. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Saya inginkan bahwa kita tidak terjadi seperti itu. Saya inginkan bahwa kita mengerti siapa kita. Bahwa kita semua adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, berkaitan dengan kata harmoni ini, ada salah satu tokoh di dunia ini yang sangat terkenal dengan pengajaran harmonisnya, yaitu Konghucu, ya, pendiri dari agama Konghucu. Ya, saya membaca demikian, saudara. Pada suatu hari ia ditanya oleh muridnya demikian, "Guru, Pangeran Wei sedang menantikan Anda." Ya, rupanya ditunggu kedatangannya. "Apakah yang akan Anda lakukan pertama-tama di tempat pangeran itu?" Konghucu menjawab, "Memperbaiki nama-nama." Memperbaiki nama-nama, saudara. Nah, para muridnya heran, apa perlunya? Kong menjelaskan, kalau nama keliru, segala sesuatu menjadi keliru dan kacau. Sehingga nanti orang tidak bisa membedakan di mana sepatutnya meletakkan kaki dan di mana meletakkan tangan. Demikianlah sebuah cuplikan dari kitab Lun Yung dari abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, yang dimaksud oleh Konghucu itu bukan nama seperti Ali, Budi, Cecep, Sukono, ya, Parto, kemudian namanya diperbaiki supaya keren. Ya, Sukono kayaknya nama desa, digantilah dengan nama Robert atau Luke, lebih keren. Bukan seperti itu Bapak Saudara. Tetapi saudara, yang dimaksud dengan memperbaiki nama itu oleh Konghucu ini, yaitu memperbaiki perilaku dan kinerja supaya seseorang itu bisa berperan pada perannya masing-masing. Jika seseorang menjadi kepala keluarga, maka dia harus jadi kepala keluarga yang baik. Jika seseorang menjadi karyawan, maka dia harus menjadi karyawan. Jika seseorang raja, dia bisa berperan menjadi raja, dan rakyat berperan sebagai rakyat. Hanya
jika ayah bisa berperan sebagai ayah dan anak berperan sebagai anak, hanya jika istri berperan sebagai istri dan suami berperan sebagai suami, maka disitulah muncul yang namanya keharmonisan. Itu kata Kongfuce yang hidup 551 sampai 479 tahun. Dan saudara, pendiri agama ini dikenal dengan ajaran tentang keharmonisan. Ya, Bapak Ibu Saudara tentu belajar tentang yin dan yang. Ada keseimbangan, tempatnya masing-masing. Bisa berdampingan, tidak saling merendahkan, tidak saling meninggikan, tidak saling menonjol, tidak saling berebut tempat. Dan saya ketika membaca dan belajar tentang filsafat yang diajarkan oleh Kongfuce ini, saya melihat bahwa ini senada dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh kekristenan ini. Memang seharusnya begitu. Ya, bukan memperbaiki nama dalam pengertian nama ini kok kedengarannya enggak harmonis, tetapi ternyata yang dimaksud oleh dia adalah memperbaiki peran masing-masing dan bisa menempatkan seseorang pada tempatnya di mana sudah dianugerahkan Tuhan. Kalau kita bisa berperan seperti itu, maka akan terjadi yang namanya keharmonisan. Coba kita renungkan kenapa keharmonisan menjadi tantangan dan sulit diciptakan. Karena kita tidak berperan sebagaimana Tuhan percayakan. Ya, saya membaca sebuah quote saudara yang ditulis. Ini maaf kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata ini. Tetapi ini bagus untuk direnungkan. Istri adalah tulang rusuk. Dan dia bukan tulang punggung. Jika istri dikembalikan kepada perannya sebagai tulang rusuk dan bukan tulang punggung, maka keluarga itu akan menjadi harmonis. Itu luar biasa. Lah Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan di zaman modern ini peran itu terbalik. Banyak istri menjadi tulang punggung keluarga. Ya, saya selalu berkata, kalaupun istri harus membantu suami untuk bekerja, mencari nafkah, mencukupkan kebutuhan keluarga, maka istri harus tetap berperan menjadi tulang rusuk. Di mana tetap ada di tempatnya, di mana suami tetap melindungi dia, di mana suami tetap mengasihi dia, dan dia tidak boleh menjadi tulang punggung. Maka berbahagialah bapak-bapak, bersyukurlah suami-suami yang istrimu menopang engkau, istrimu membantu engkau, istrimu mendampingi engkau untuk bisa mencukupkan, untuk menjadi tulang punggung. Tapi saya mengatakan tetap tulang punggung keluarga itu suami, bukan istri. Dan istri harus tetap menjadi tulang rusuk. Dan itu tidak boleh dibalik. Ketika peran itu dibalik, istri menjadi tulang rusuk, istri menjadi tulang punggung, dan kemudian suami menjadi tulang rusuknya, maka keluarga itu akan menjadi kacau. Dan itu yang perlu direnungkan. Dan saya melihat ini bagus sekali. Peran ini tidak boleh ditukar. Ya, ya, seperti tubuh, mata tidak boleh berubah. Mata harus melihat. Mata tidak mau berperan melihat. Biarin aja saya tutup mata. Maka ketika tubuh berjalan, ada batu ditabrak, ada tiang ditabrak, kemudian kepalanya benjut, kemudian dia berteriak sakit-sakit, maka yang menderita bukan hanya kepalanya yang kejedut, bukan hanya kakinya yang sandung sesuatu, tetapi mata pun ikut menderita. Tangan tidak boleh, dia tidak mau berperan. Tangan harus tetap berperan sebagai tangan. Ketika matanya gatal, tangannya harus ngucek-ngucek. Ketika ada sesuatu di bagian tubuh ini yang tidak baik, contohnya kena duri dan sebagainya, maka tangan yang harus membersihkannya. Dan itu perannya. Tidak boleh tangan iri dengan mata. Lu diem aja, cuma kedap-kedip aja, cuma kedap-kedip aja. Enak kamu. Saudara, semuanya ada perannya. Ketika kita ada pada posisi di mana kita perbaiki tempat atau peran kita dan kita bisa berperan dengan baik, maka di situ akan terjadi sebuah keharmonisan. Gembala, ada penginjil, ada guru, ada rasul.
itu juga harus berperan pada tempatnya. Saya Tuhan tempatkan jadi gembala, saya tidak boleh iri. Dengan pendeta yang sedikit-dikit dia cerita, saya keluar negeri, saya pergi ke Papua, saya ada di Timor, saya ada di Sulawesi. Kita membayangkan kok enak sekali pendeta itu. Hari ini di sini, minggu depan di sana, minggu depannya lagi di luar negeri. Sepertinya jalan-jalan ke sana kemari. Nah, karena dia seorang penginjil yang diberi tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Sementara seorang gembala ditempatkan untuk mengayomi, tinggal di gereja, menggembalakan jemaatnya dengan baik, memberikan pengajaran yang baik, dan setiap waktu diperlukan dia ada di tempat. Jadi tidak boleh iri. Semuanya ada perannya, masing-masing Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan gembala jemaat, ada perannya masing-masing. Mari jadi jemaat, berperanlah jadi jemaat yang baik. Dan saya sebagai gembala berperan sebagai gembala yang baik, maka akan muncul sebuah keharmonisan. Kalau semuanya tidak pada tempatnya dan inginkan tempatnya orang lain, itu terjadi sebuah kekacauan. Contohnya jemaat dibilang, oh enak itu Om Lukas cuma khotbah-khotbah saja, cuma ngomong doang aja di mimbar, kita yang kerja setengah mati. Kemudian berusaha, ya kita lengserkan saja Om Lukas biar saya yang jadi gembala. Dan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Maka terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Tetapi kalau jemaat menempatkan diri dengan baik. Sebagai guru sekolah minggu, berperan sebagai guru sekolah minggu yang baik. Yang jadi pemain musik, tidak perlu iri dengan yang lain. Memainkan musik dengan baik. Yang jadi WL yang baik. Ketika peran itu dijalankan dengan semaksimal mungkin dan kita ada pada tempatnya, maka keharmonisan itu akan terwujud. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu disadari bahwa Allah sebenarnya menjadi pemrakarsa ulung terjadinya keharmonisan itu. Kita mengerti bahwa karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan, manusia dengan Tuhan terputus. Ketika kita menengok kepada peristiwa Taman Eden, sebelum mereka berbuat dosa, saudara perhatikan kitab Kejadian, mereka bersama-sama dengan Allah. Adam berjalan dengan Allah. Allah berkata kepada Adam, Adam, kasih nama ini, binatang ini. Dikasih nama. Yang lentur ini jalannya berkilok-kilok, saya kasih nama ular. Yang ada belalainya ini saya kasih nama gajah. Yang sepertinya serem ini saya kasih nama singa. Dan seperti nama yang diberikan oleh Adam, nama itulah yang ada sekarang kepada binatang-binatang itu. Harmonis dengan Tuhan. Kemana-mana berjalan dengan Tuhan. Berbagi visi, berbagi isi hati. Tuhan ngomong dengan Adam, Adam ngomong dengan Tuhan. Tuhan berbagi isi hati, Adam pun seperti itu. Harmonis sekali. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah perhatikan ketika dosa itu masuk. Tuhan Allah dengan manusia itu terputus. Manusia menjadi takut. Sampai Tuhan cari, Adam di mana kamu? Adam bersembunyi Bapak Ibu Saudara. Adam tidak mau ketemu dengan Tuhan. Ketika semuanya terbongkar, itu karena dosa. Maka Allah harus mengeluarkan manusia dari Taman Eden. Dan kemudian di pintu masuk sebelah timur itu dipasang pedang yang menyala-nyala. Supaya manusia tidak bisa masuk lagi ke situ. Dan dosa manusia semakin bertambah. Manusia semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Allah berinisiatif. Itu tidak boleh terjadi selamanya. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Kecuali Dia turun dari surga. Dia menebus manusia. Dia menyelamatkan manusia. Dan karya salib itu mengubah hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Di mana kita bisa memanggil Dia Bapa. Di mana kita bisa bersekutu dengan Dia. Kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan hari ini kita beribadah. Allah ada di tengah-tengah kita. Kita ada di hadapan Tuhan. Dan kita sama-sama menikmati persekutuan yang luar biasa itu. Nah itu yang perlu direnungkan. Allah berinisiatif untuk menciptakan keharmonisan itu.
Dan mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang yang gayung bersambut. Allah sudah begitu luar biasa. Mari kita juga hampiri Tuhan. Dan kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersamamu dengan Tuhan. Sebab memang hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Bisa katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Memperingati karya salib. Kita adakan perjamuan kudus. Satu hal yang tidak boleh dilupakan. Allah berinisiatif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan Dia. Mari kita sambut. Sambut. Ketika hubungan kita harmonis dengan Tuhan, maka keharmonisan itu akan terjadi setiap level kehidupan kita. Orang yang serius dan 100% harmonis dengan Tuhan, pasti dia akan harmonis dengan yang lain. Kalau engkau belum harmonis dengan Tuhan, maka engkau akan bermasalah hubunganmu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menempatkan diri. Tuhan, peran yang Kau berikan akan aku kerjakan dengan baik. Tuhan, peran yang Kau berikan akan aku kerjakan dengan semaksimal mungkin. Mari yang jadi bapak, jadilah bapak yang benar. Yang jadi karyawan, jadilah karyawan yang benar. Yang jadi bos, jadilah bos yang benar. Yang jadi pelayan, jadilah pelayan yang benar. Yang jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Sebab hanya dengan cara yang seperti itu, kehidupan harmonis itu kita terima. Biarlah Tuhan yang berinisiatif menciptakan keharmonisan itu pada hari ini pun menjamah kita supaya kita dimampukan untuk ada di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan memberkati, mari sama-sama kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk terima perjamuan, dan biarlah sekali lagi kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh kembali memasuki bulan yang baru. Di dalam minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah perjamuan. Ada kuasa tubuh dan darah Tuhan. Sebabnya mari kita berikan penghormatan kepada tubuh dan darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kita semua. Haleluya. 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 Amin. Amin. Saja Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dan mari angkat roti di tangan kanannya dan kita akan nyanyikan pujian karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan sungguh-sungguh kita katakan kami menghargai Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Mari angkat roti di tangan kanan. Haleluya. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Mari kalau semua sudah mengangkat tangannya, mengangkat roti ini, mari kita berikan penghargaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari dengarkan firman Allah dan mari kita terima pengorbanan Tuhan ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib sebagai bukti kasih terbesar yang membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya terselamatkan, terbebas dari hukuman, dan kita boleh mengalami kasih karunia hidup yang kekal. Itu sebabnya mari kita mengingat pengorbanan Tuhan itu, dan mari kita hargai setinggi-tingginya. Sebagai bentuk penghargaan kita mengangkat roti ini, kita mengangkat anggur ini, kita katakan aku bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengadakan perjamuan kudus. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan syukur, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan Ia berkata, cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima pengorbanan Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Katakan salibnya mulia, salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena hari ini kami kembali dikuatkan, kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang tebusan Tuhan, milik kepunyaan Allah, mewarisi kekekalan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Itu sebabnya kami bangga kepadamu, kami bersyukur buat pengorbananmu yang ajaib dan luar biasa. Dan biar hari-hari ini kami boleh melewatinya dengan penuh antusias, dengan penuh damai, dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Tidak lagi dalam kekhawatiran, ketakutan dan kebimbangan. Sebab kami adalah orang-orangnya Tuhan yang dipelihara dan diberkati dengan sempurna. Bapa, kami berterima kasih buat perjamuan kudus yang Kau berikan kepada kami. Dan perjamuan ini sekali lagi menguatkan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ada di dalam Engkau
dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini sama-sama kami sudah beribadah kepadamu. Kami sudah menikmati hadirat Tuhan. Kami diajar oleh kebenaran firman-Mu. Terlebih kami diberkati oleh kuasa perjamuan ini. Dan biar hari Minggu ini Tuhan menjadi hari yang penuh sukacita buat setiap kami. Dan hari yang kami awali kembali dengan hidup baru di dalam Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama kami. Dan kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun berada, dimanapun mereka tinggal Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, mari Engkau berkati, limpahkan kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami terus bersyukur dan kami terus menikmati kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya hari ini Engkau dan saya diberkati Tuhan. Kita sudah beribadah dengan syukur. Mari kita akhiri ibadah ini dengan percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Dan sekarang terimalah berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita limpah, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, dan terimalah itu dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakhiri ibadah dengan sukacita dan kita terima berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.